Salam sahabat-sahabat firman kehidupan, sesama murid-murid yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan mengenai kisah Tuhan Yesus ditolak di kota asalnya, yaitu kota Nazaret, dan pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita renungkan dari kisah itu. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang berkuasa atas langit, bumi beserta isinya, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang kami terima di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan dan pertolongan-Mu yang sempurna. Dan saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti dan menerima kebenaran firman-Mu, serta menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, mari kita mulai renungan hari ini dengan membaca Markus 6 ayat 1-5. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Sahabatku yang terkasih, dari kisah tersebut ada beberapa poin penting yang akan kita renungkan. Poin yang pertama yaitu keakraban bisa menjadi penghalang. Tuhan Yesus baru saja mengadakan mujizat membangkitkan seorang anak perempuan dari kematian. Kemudian Ia pergi ke kota asalnya, yaitu kota Nazaret. Pada mulanya orang-orang kota Nazaret yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus memuji hikmat, pengajaran, dan mujizat-mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kemudian orang mulai mempertanyakan latar belakang Tuhan Yesus karena mereka mengenalnya sebagai anak tukang kayu dan mengenal semua anggota keluarga Tuhan Yesus. Dan hal itu membuat mereka menolak Tuhan Yesus. Merasa terlalu akrab dengan seseorang dan terlalu mengenal latar belakang seseorang terkadang membuat kita dibutakan dari melihat apa yang sedang dilakukan oleh orang itu. Padahal masa lalu atau latar belakang seseorang bukanlah suatu jaminan bahwa orang itu masih terikat dengan masa lalu atau dipengaruhi oleh latar belakangnya. Berapa banyaknya orang yang berusaha memberitakan Injil kepada keluarganya, tetapi ditolak karena keluarganya mengetahui cacat masa lalu orang itu. Justru memberitakan Injil kepada orang lain akan lebih mudah daripada memberitakan Injil kepada keluarga atau orang yang sudah lama dikenal. Poin yang kedua yaitu penerimaan setiap orang tidak sama. Kisah Tuhan Yesus di kota Nazaret ini juga mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua orang bisa menerima Tuhan Yesus. Setiap orang bisa memilih untuk mempercayai atau tidak mempercayai Tuhan Yesus, dan selalu ada orang-orang yang memilih
untuk tidak mempercayai Tuhan Yesus meskipun mereka sudah melihat hikmat, pengajaran, dan mujizat-mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Jadi saat memberitakan Injil kepada orang lain, kemudian kita mengalami penolakan, ingatlah kisah Tuhan Yesus yang ditolak di kota asalnya. Poin yang ketiga yaitu ketidakpercayaan bukanlah sesuatu yang normal. Tuhan Yesus heran akan ketidakpercayaan orang-orang di kota Nazaret. Artinya, ketidakpercayaan kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang normal. Terlebih lagi apabila kita sudah melihat hikmat, pengajaran, dan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Reaksi yang normal adalah kita semakin mempercayai Tuhan setelah memiliki banyak pengalaman bersama Tuhan. Poin yang keempat yaitu ketidakpercayaan bisa menghalangi mujizat. Tuhan Yesus hanya mengadakan beberapa mujizat kesembuhan di kota Nazaret, bukan karena Tuhan Yesus tidak memiliki kuasa, melainkan karena ketidakpercayaan orang-orang di kota itu. Ketidakpercayaan kepada Tuhan adalah faktor penting yang bisa menghalangi terjadinya mujizat dalam hidup kita. Hati, mulut, dan tindakan kita harus selaras dalam kepercayaan kepada Tuhan. Barulah kita bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Poin yang kelima yaitu tetap melayani meskipun ada penolakan. Meskipun Tuhan Yesus mengalami penolakan dari orang-orang di kota Nazaret, tetapi hal itu tidak menghentikan pelayanan Tuhan Yesus. Ia tetap berjalan, mengajar, dan mengadakan mujizat di desa-desa dan kota-kota. Kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus untuk tidak mudah menyerah dan berhenti ketika kita mengalami penolakan. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, penolakan pasti akan selalu ada karena manusia bisa memilih untuk mempercayai atau tidak mempercayai Tuhan. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, melalui renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita belajar untuk melihat orang lain dengan mata iman, bukan dengan mata manusia. Marilah kita menjaga hati kita agar tidak dikuasai oleh ketidakpercayaan dan tetap setia pada panggilan pelayanan kita meskipun menghadapi penolakan. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa menutup renungan hari ini. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk waktu saat teduh bersamamu dan terima kasih untuk pengajaran yang telah kami terima darimu. Kiranya Engkau menyentuh dan mengubahkan kami serta memberikan damai sejahtera-Mu yang melimpah di dalam hati kami. Biarlah setiap firman-Mu menjadi kekuatan yang memberkati hidup kami dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.